Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Ediasi MSI selaku Ketua Penguji, Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIP MPA, Ibu Widya Kenser Rusnita SAP MAP, lalu Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Henry Koswara SIP MSCSC, dan Bapak Ilham Aldilanu Azre SIP MA yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Perkenalkan, saya Nadia Amelia Putri dengan NIM 2210842002 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Evaluasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Pasaman Barat. Pangan nasional dan dapat mengganggu ketahanan pangan dalam jangka panjang. Hal ini tentu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi stabilitas ketahanan pangan nasional, mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat sering bertambahnya jumlah penduduk Indonesia di setiap tahunnya. Lalu pemerintah Indonesia itu sebenarnya sudah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini adalah upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan lahan produktif agar tidak dialihfungsikan secara sembarangan. Menanggapi situasi ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di tingkat kabupaten. Lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan area pertanian produktif yang memperoleh status perlindungan khusus dan harus dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk memproduksi bahan pangan utama yang mendukung tercapainya kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan di tingkat nasional. Lalu fenomena empiris dan juga teoritisnya. Yang pertama itu terjadi penurunan pangan nasional di antara tahun 2023 hingga tahun 2024 akibat berkurangnya jumlah luas lahan panen. Lalu pada tahun 2024, luas lahan sawah sesuai dengan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat itu adalah 7.804 hektar. Sementara luas lahan yang diusulkan mencapai 9.390 hektar. Ini juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut tidak tercapai. Padahal LP2B ini masuk ke dalam program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025 hingga 2009. Lalu regulasi ini sebenarnya itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan strategis menjadi landasan krusial bagi pemerintah daerah. Namun di Kabupaten Pasaman Barat, implementasi kebijakan ini menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Meskipun payung hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan ini telah dibentuk, laju konversi lahan pertanian produktif ke sektor non pertanian itu disinyalir tetap tinggi. Ini merupakan indikasi bahwa tujuan kebijakan dalam mengendalikan lahan itu sulit tercapai. Lalu pada indikator anggaran dana itu terjadi ketidakcukupan dukungan finansial operasional. Secara teoritis, program ini membatasi hak milik atau melarang menjual lahan. Namun, hal ini tentu harus didukung dengan kapasitas finansial yang kuat untuk memberikan insentif kepada petani tersebut. Lalu seperti yang bisa dilihat pada gambar itu dalam rentang 2016 hingga 2024 itu luas lahan sawah di Pasaman Barat itu mengalami penurunan sebesar 4.232 hektar. Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan ini belum mampu untuk menahan konversi lahan. Padahal kebijakan ini sudah 10 tahun terakhir berlaku di Pasaman Barat. Lalu sedangkan pada gambar grafik itu menunjukkan juga bahwa produktivitas subsektor tanaman pangan itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Lalu rumusan masalahnya itu bagaimana evaluasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Lalu tujuan penelitiannya ya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi program perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Lalu manfaat teoritisnya itu diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administratif publik terutama dalam kajian publik. Lalu manfaat praktisnya itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Lalu bab 2 itu tinjauan pustaka itu studi penelitian yang relevan dari Diarini Hania yang berjudul Evaluasi Program Efilim pada Sistem Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bengkalis. Lalu dari Diananda Putri, evaluasi kebijakan peraturan daerah Bukit Tinggi nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Lalu dari Widya Kusuma Harniati, itu evaluasi kebijakan spasial perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Lalu dari Muhammad Andika Taufikir Rahman, evaluasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kecamatan Nolomsari, Kabupaten Jepara. Lalu yang terakhir dari Zulfran, itu evaluasi implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di Kabupaten Agam. Lalu untuk teori penelitian, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Althaus, Brickman, dan Davis dengan variabel yaitu input, proses, output, dan juga outcome. Lalu skema pemikiran yang bisa dilihat pada gambar, lalu ada definisi konsep. Itu pertama ada kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Lalu evaluasi kebijakan publik itu merupakan akhir dari tahapan kebijakan. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana berjalannya implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan buah dari kebijakan yang dijalankan apakah bersifat positif atau negatif. Evaluasi juga menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah dan pelaksana. Lalu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan atau menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu definisi operasional ya bisa dilihat pada gambar. Lalu bab 3 itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode penelitiannya difokuskan untuk melakukan analisis dan juga deskripsi komprehensif terhadap evaluasi program LP2B di Pasaman Barat. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Teknik pemilihan informan, itu penelitian menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu pemilihan informan yang memenuhi karakteristik, ciri, atau sifat tertentu. Lalu peranan peneliti, yaitu peneliti menjadi kunci atau instrumen penelitian, yang memiliki peran penting dari menentukan hingga membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Lalu proses penelitian itu diawali dari topik yang akan diteliti, lalu melakukan observasi hingga seluruh tahapan penelitian berhasil. Lalu unit analisisnya adalah kelompok yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan OPD terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pasaman Barat, Bapeda Pasaman Barat, lalu PUPR Pasaman Barat. Lalu teknik analisis data yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, yaitu memverifikasi kredibilitas informasi yang dilakukan dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber, namun masih dianggap berwenang dalam fokus penelitian. Lalu bab 4 itu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 itu dengan luas wilayah 3.887,77 km kuadrat, lalu dengan luas laut sebesar 800,47 km kuadrat dengan garis pantai 152 km. Luas ini merupakan peringkat keempat terluas setelah Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, dan juga Kabupaten Pasaman. Lalu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Lalu bab 5 masuk hasil dan analisis data. Lalu yang pertama itu ada evaluasi input. Adalah program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Barat ini memobilisasi sumber daya manusia melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup berbagai pemangku kepentingan kunci. Aktor-aktor yang terlibat secara aktif meliputi Bupati Pasaman Barat, Sekretaris Daerah, dan sejumlah instansi teknis terkait seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Kantor Wilayah HTR BPN, Bapelit Bangda, hingga Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat. Lalu yang kedua, evaluasi proses. Dalam program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan di Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sebagai leading sektor, secara hukum itu berpegangan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah awal berjalannya program ini di Pasaman Barat pada tahun 2016 setelah perda tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, untuk penjelasan informasi mengenai LP2B dilakukan sosialisasi secara bertingkat mulai dari tingkat negeri hingga kecamatan. Lalu proses pelaksanaan program LP2B di Pasaman Barat berjalan melalui mekanisme lintas sektoral yang struktur, mulai dari tahapan perencanaan, legalisasi hingga pengawasan di lapangan. Fase ini diinisiasi dari pembentukan tim penyusunan yang disahkan melalui SK Bupati yang kemudian berhasil melahirkan payung hukum berupa Perda LP2B. Kemudian untuk pengawasan hanya dilakukan ketika hanya penyiapan lapangan karena anggaran yang terbatas. Lalu yang ketiga ada evaluasi output. Yang
Pertama ada kesesuaian hasil dan tujuan. Pelaksanaan kebijakan LP2B ini di Pasaman Barat itu pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang spesial terhadap lahan sawah produktif. Pemerintah juga menegaskan bahwa sebanyak 9.286 hektar lahan sawah telah berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Terlihat adanya penurunan luas panen yang tajam. Namun jika melihat data 5 tahun terakhir itu adanya stabilisasi di mana luas panen mampu dipertahankan. Dengan demikian, walaupun pelaksanaan program ini belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal dalam menghentikan alih fungsi lahan secara total, sesuai dengan target idealnya, itu pemerintah daerah tetap konsisten mengawal pelaksanaan program ini. Lalu sasaran yang tertangani. Program LP2B, sasaran yang tertanganinya adalah kelompok tani. Dengan semakin banyaknya petani yang bergabung dalam wadah kelompok tani, maka secara otomatis luas lahan yang dilindungi semakin bertambah hingga menciptakan sistem pertahanan yang lebih kuat dalam menghambat laju alih fungsi lahan. Lalu yang keempat, evaluasi outcome. Program LP2B ini telah memberikan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan melindungi alih fungsi lahan. Namun di sisi lain, dampak negatif yang timbul dari program ini adalah bahwa tidak tersedianya insentif sesuai dengan yang tertera dalam Perda. Padahal di sisi lain, masyarakat itu dituntut untuk tidak mengalihkan penghasilan mereka, namun tanpa dijamin kesejahteraannya. Lalu ya yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Itu kesimpulan bahwa program LP2B ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala yang menyebabkan program LP2B ini tidak berjalan dengan efektif. Itu pada variabel input itu terdapat keterbatasan anggaran operasional yang membatasi ruang gerak dinas dalam melakukan pengawasan dan juga sosialisasi. Masalah ini berimbas pada variabel proses, di mana pelaksanaan program belum efektif akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Lalu, pada variabel output, pengendalian konversi lahan belum optimal secara total dan belum mampu mengembalikan luas lahan ke kondisi semula. Kebijakan ini memang memberikan dampak positif bagi penguatan kedaulatan pangan, penataan zonasi agraria, dan pemberian stimulus pertanian. Namun, efektivitas jangka panjangnya tetap belum optimal karena terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah yang memicu nihilnya insentif, ketidakakuratan data spasial, serta kendala logistik dalam pemerataan bantuan. Lalu yang terakhir rekomendasi. Itu yang pertama itu perlu penyempurnaan skema insentif dan juga insentif agar lebih adil dan menjaga kesejahteraan petani. Lalu yang kedua harus memenuhi kebutuhan sarana juga prasarana di tingkat bawah yang belum merata di semua daerah. Lalu memastikan penyampaian informasi yang ada di dalam perda itu secara jelas, transparan dan juga tepat sasaran. Lalu yang terakhir itu perlu dilakukan monitoring berkala di lapangan untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dengan demikian, terima kasih. Demikianlah presentasi skripsi ini dikembalikan ke dosen penguji.